Masih ingat dengan jenis-jenis bangun datar? Masih bukan. Apa saja itu bangun datar? Satu persegi, dua persegi panjang. Ya, ada yang persegi dan persegi panjang. Ada yang lain? Layang segitiga. Layang-layang segitiga. Ada yang lain? Lingkaran belah ketupat. Ya, lingkaran belah ketupat. Apalagi? Selain dari trapesium, layang-layang, trapesium, lingkaran, dan banyak lagi ya. Itu namanya jenis-jenis bangun datar. Nah, hari ini kita akan mempelajari prisma, tapi jaring-jaring prismanya. Topik kita hari ini menganalisis unsur-unsur bangun ruang sisi datar prisma serta membuat Jaring-jaringnya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini melalui diskusi. Jadi kita melakukan diskusi dan pembuatan proyek ya. Pertama, melalui diskusi dan pembuatan proyek, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur bangun ruang sisi datar prisma dengan benar ya. Yang keduanya, melalui diskusi dan pembuatan proyek, peserta didik dapat membuat jaring-jaring prisma dengan benar. Jadi dengan adanya bangun prisma, kita membuat jaring-jaringnya, juga menganalisis unsur-unsur bangun ruang prisma tersebut. Nah, kemudian di sini ada manfaat dari bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari yang pertama bisa untuk mendesain rumah. Yang kedua apa? Pembuatan tenda. Yang ketiga apa? Pembuatan kotak kado. Dan ada banyak lagi ya. Bukan hanya itu saja. Jadi untuk mendesain rumah kita juga harus tahu dengan ukuran-ukurannya kan. Begitu juga dengan membuat tenda, ada ukuran-ukuran, ada unsur-unsurnya itu. Langkah-langkah pembelajaran yang akan kita pasarkan hari ini, yang pertama itu ada pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Ketiga, Menyusun jadwal pembuatan. keempat, Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. kelima, Menyelesaikan dan yang terakhir. evaluasi pengalaman belajar. Setelah pembelajaran ini kita ada evaluasinya ya. Itu untuk mengetahui kemampuan kalian dalam menganalisis dan membuat jaring-jaring prisma itu sudah baik atau tidak ya. Jadi nanti ada evaluasinya. Nah, asesmen ini penilaian. Jadi penilaian kita untuk hari ini ada dua. Pertama, ibu lihat dari penilaian aktif atau tidak aktif. Yang keduanya ada penilaian individu. Nah, penilaian individu nanti di akhir ya, di akhir pembelajaran kita. Nah, kemudian amati gambar di depan ini. Pernahkah kalian melihat kotak kue? Kotak kue dari kertas itu berbentuk apa? Kotak segi empat. Ya, berbentuk segi empat. Nah, seandainya kotak itu dibuka, kotaknya dibuka, akan berbentuk apa? Persegi empat. Persegi empat. Ada lagi? Kalau kotak itu dibuka, berbentuk apa selain dari persegi empat? Persegi panjang. Ya, berbentuk juga persegi Persegi panjang. panjang. Kutubnya ya.
5 ya. Kalau kue segitiga. Jadi ada banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari ini menyerupai bangun ruang. Jadi kotak kue tadi, kita kembali lagi ke kotak kue kan. Kotak kue tadi kalau dia direbahkan dibangun datar, dia akan membentuk jaring-jaring prisma. Akan membentuk jaring-jaring prisma atau akan membentuk jaring-jaring dari kotak kue tersebut ya. Nah, sekarang kita akan membuat jaring-jaring dan bangun prisma di depan ini ya. Ini ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, dan ada prisma segi 5. Dari bangun ini kita buat jaring-jaringnya. Jadi kalian mengamati dulu, kemudian nanti menggunting atau menentukan polanya, terserah ya, pakai pola yang mana saja. Ini ambil dulu. Coba untuk kelompok 1. Kelompok 1 ambil prisma segitiga. Kelompok 2, kelompok 3, itu kelompok 3, kelompok 4. Nah, kemudian langkah-langkah untuk membuat jaring-jaringnya itu ada di LKPD ini ya. Jadi amati, baca itu petunjuknya. Nah, jadi pengerjaannya itu dibaca dulu ya, dibaca dulu di ini langkah-langkah petunjuknya itu. Nah, langkah-langkah kegiatan kalian baca satu per satu. Jadi kerjakan itu sesuai dengan langkah-langkah kegiatan ya. Kan dengan kelompoknya masing-masing. Dia berbagi tugasnya. Silakan. Dan kita ditulis unsur-unsurnya. Ada unsur apa saja? Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah-langkah buat jaring-jaringnya.
Selesai, Bu. Untuk kelompok yang sudah selesai ya. Iya. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 4, dan kelompok 3. Ya, kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok 1. Kelompok 1 ini akan mempresentasikan jaring-jaring prisma segitiga. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas berbentuk segitiga. Sisi tegak berbentuk persegi panjang. Jika ditegakkan berbentuk segi panjang. Rusuk tegak prisma disebut sebagai tinggi prisma. Rusuknya disebut tinggi prisma. Jadi ini ya, jaring-jaring prisma segitiga yang ditemukan oleh kelompok 1. Jadi dia menggunting sisi yang ini ya. Jadi inilah bentuk jaring-jaringnya. Nah, unsur-unsurnya juga sudah dijelaskan, itu ada 5 sisi, ada 6 titik sudut, ada 9 rusuk, ada sisi alas, sisi atas, dan berbentuk segitiga kan. Kemudian sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Rusuk tegak prisma tersebut sebagai tinggi prisma. Jadi ini ya. Nah, untuk kelompok lain sudah jelas belum dengan pemaparan dari kelompok 1 mengenai jaring-jaring prisma segitiga?
2 selesai. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas unsur-unsur prisma segi empat. Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 jaring-jaring prisma segi Empat. 4. Silakan kelompok 4 ya. Empat kelompok. Jadi kalian menemukan bentuk jaring-jaring yang berbeda-beda ya, dengan irisan juga yang berbeda-beda. Jadi jaring-jaring itu terdiri dari 2 bangun ya. Kalian dapatkan seperti jaring-jaring segitiga, kamu menemukan 2 bangun. Pada jaring-jaring segitiga itu bangun apa saja itu? Ini jaring-jaring segitiga ada yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Sedangkan untuk prisma segi 4 terdapat 2 bangun juga kan? Ada persegi dan persegi panjang. Sedangkan untuk prisma segi 5 sama dapat juga 2 bangun ya. Bangun apa itu? Persegi panjang dengan persegi 5. Itu jaring-jaring dari prisma ya. Jelas bro? Setelah ini Ibu akan ambil penilaian individu ya, mengerjakan tapi soalnya berbeda-beda antara kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Soalnya berbeda ya. Kerjakan 1 soal, gambar jaring-jaring prisma sesuai dengan proyek teman kalian ya. Misalnya untuk kelompok 1 menggambar jaring-jaring segi 4 kelompok 2. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Jadi dengan proyek ini kita bisa menemukan jaring-jaring prisma yang berbeda-beda ya. Kita juga menemukan dalam jaring-jaring prisma itu ada 2 bangun. 2 bangun, ada yang segitiga, ada segi 4, ada persegi panjang, ada juga persegi 5. Nah, jadi kita lebih